Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi atau ringkasan materi semester 2 strata 1 Prodi Manajemen, di mana mata kuliahnya ialah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kita mulai materinya. Konsep iman, Islam, dan insan. Iman memiliki arti ketentraman dan kedamaian yang dengan keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah jika dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Karena beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Islam sendiri secara bahasa memiliki banyak pengertian. Beberapa di antaranya berserah diri, tunduk dan patuh, bersih atau suci. Konsep ihsan kamil menurut Syahid Khajakan, kata ihsan dipandang berasal dari turunan beberapa kata, misalnya unis yang artinya cinta, sedangkan yang lain memandangnya berasal dari kata nas yang artinya pelupa. Menurut Al-Jik, ihsan kamil adalah dia yang berhadapan dengan pencipta dan pada saat yang sama juga dengan makhluk. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan uput atau adais tentang segala sesuatu berkeliaran dan mulai hingga akhir. Membangun kepribadian Qurani, kepribadian pribadi atau person yang artinya individu atau diri, kepribadian atau personality yang kemudian dikembangkan menjadi kata persona yang berarti topeng. Definisi umum tentang kepribadian yaitu organisasi dalam diri individu yang menentukan caranya yang khas atau unik dalam menyesuaikan diri dari lingkungannya. Kepribadian manusia dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syam ayat 7-10 dan Quran Surah Al-Insyiran ayat 6. Kepribadian Qurani adalah kepribadian personality dalam menyesuaikan bentuk dengan susunan sifat-sifat yang sengaja diambil dari nilai-nilai yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Agama Islam juga bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memberikan petunjuk yaitu meraih rahmat Allah, membumikan Islam di Indonesia. Fikih muamalah dalam pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Adapun sumber-sumber muamalah yaitu berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil nakli yang berupa Al-Quran dan hadis, dan yang kedua dalil akli yang berupa akal. Prinsip dasar fikih muamalah. Prinsip dasar dari muamalah adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mengembangkan dan melestarikan bumi. Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang dikarenakan kehadirannya lebih belakangan dibandingkan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Perkembangan Islam di antara ini merasakan berbagai pengalaman disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau. Maka jalan yang terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Nah, di sini kita akan membahas, mendeskripsikan, mengkomunikasikan prioritisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Agenda utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan umat Islam di Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dan memandang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas. Agenda pencerahan tersebut meliputi pertama, memahamkan bahwa perdebatan soal dasar bernegara berupa Pancasila, Undang-Undang tahun 1945 telah usah melalui jalan musyawarah. Kedua, memahamkan bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, memahamkan bahwa Islam merupakan agama yang modern. Dalam artian, nilai-nilainya dapat menjadi pedoman hidup sepanjang waktu. Membangun persatuan dan keberagaman
Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ikhwan, yaitu persaudaraan. Menurut James L. Gibson dan James Donnelly berpandangan bahwa keberagaman adalah perbedaan fisik dan budaya yang sangat luas, yang menunjukkan aneka macam perbedaan manusia. Modernisasi ialah konsep yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya di zaman modern. Konsep modernisme ini meliputi banyak bidang ilmu termasuk seni dan sastra. Adapun gerakan modernisasi Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi pembaharuan dan modernisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1868 sampai 1923 yang bertujuan memurnikan ajaran Islam dari apa yang disebut TBC, Tajoyen, Bid'ah, Khurafat. Persatuan Islam didirikan di Bandung tanggal 17 September 1923 atau 5 Safar 1342 oleh ulama Sapa Palembang Kiai Samsam. Zakat dan pajak dalam pandangan Islam. Pajak menurut syariat secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan dariba yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, dan membebankan. Secara istilah, pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan, pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Ada 4 unsur pokok yang harus ada dalam ketentuan pajak, yaitu diwajibkan oleh Allah SWT, objeknya adalah harta, subjeknya kaum muslimin yang kaya saja, tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka saja. Zakat. Zakat berasal dari kata saka yang merupakan isim masdar yang secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Adapun beberapa persamaan dan perbedaan zakat dan pajak. Persamaannya yaitu bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat, sedangkan zakat langsung ditujukan kepada orang yang tidak mampu atau yang berhak. Hubungan zakat dan pajak dalam perspektif Islam. Zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Zakat dan pajak memiliki persamaan, memiliki unsur paksaan. Keduanya harus disetor kepada lembaga masyarakat, negara. Keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik, di samping tujuan keuangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari presentasi kali ini dari pemaparan materi semester 2. Sekian dan terima kasih.